Halo guys, di video kali ini saya akan merakit dan tes power amplifier kelas D dari Dance Amplification. Pasti teman-teman yang hobi kelas D sudah banyak yang tahu ya produknya dari Dance Amplification. Produknya ada banyak sekali ya. Dan di video ini saya akan merakit yang DMF 2000 dari Dance Amplification kelas D dengan 5 multi feedback. Jadi feedbacknya ada 5 ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat kelas D nya itu lebih stabil di semua frekuensi, lebih detail dalam semua respon frekuensi audio, dan juga lebih stabil untuk kontrol DCO nya. Berikut PCB power amplifier kelas D DMF 2000. Desain PCB yang sangat rapi dan keren ya ini. Untuk fitur-fiturnya ada banyak. Fiturnya ini ada input balance, kemudian limiter atau clip limiter, OCP atau overcurrent protection yang settingannya sudah fix, dan ada DC protection, SCP atau short circuit protection, kemudian indikator front panel, ada on, sinyal, clip, protect, dan LMP. LMP atau load missing protection ini untuk mendeteksi apakah sudah ada beban atau belum di terminal speaker output. Kalau tidak ada beban atau speaker yang belum terpasang, maka amplifiernya akan protect, dan jika bebannya sudah ada, baru amplifiernya akan ready. Kemudian ada OSP atau oscillation protection. Amplifier akan protect jika terjadi osilasi pada output. Misalnya penempatan 2 atau lebih kit amplifier ke dalam box yang kurang pas atau pemasangan kabel yang semrawut itu bisa menyebabkan osilasi, maka amplifiernya akan protect. Kemudian ada tone trimmer. Ini fungsinya untuk mempertajam karakter amplifier. Misalkan ingin dibuat sub yang lebih menonjol atau dibuat flat. Teman-teman tinggal memutar trim pot tone trimmernya. Ini banyak sekali ya fiturnya. Bukan Dance Amplification kalau tidak banyak fitur. PCB nya ini juga dicetak di JLC PCB. Sebelum lanjut ke perakitan, saya akan berbagi tips bagaimana cara cetak PCB di JLC PCB. Simak video berikut ini. Pertama-tama kunjungi situs jlcpcb.com. Kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun di sini ya. Lalu klik order now. Setelah itu muncul halaman baru lagi. Kemudian klik add your Gerber file. Pilih file Gerbernya dan klik 2 kali. Tunggu file Gerbernya diupload. Oke, setelah selesai upload maka akan tampil file PCB layoutnya. Ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kemudian pilih opsi PCB-nya. Ini untuk dimensi sudah terisi otomatis. Kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis. Di JLC PCB juga sudah tersedia warna masking ungu. Yang harganya sama dengan warna hijau. Ini sangat murah ya dibanding situs cetak PCB yang lain. Nah, ini kalau sudah oke, kemudian klik save to cart. Kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Oke, lanjut lagi ke perakitan. Ini saya sudah siapkan untuk komponen-komponennya. Untuk teman-teman yang ingin nyobain kit amplifier DMF 2000 ini, tidak perlu repot-repot merakitnya ya. Karena amplifier ini dijual kit jadinya saja. Bagi yang berminat bisa kunjungi link yang ada di deskripsi atau nanti saya sertakan di kolom komentar. Oke, ini akan saya rakit dahulu amplifiernya.
Untuk MOSFET saya menggunakan MOSFET 82N25. Kalau teman-teman beli kit jadinya mungkin MOSFET akan berbeda, tapi teman-teman sudah nggak perlu repot untuk mengganti atau upgrade komponennya lagi, karena semua komponen sudah diset untuk performa yang maksimal oleh Dance Amplification. Mungkin warna komponen ada yang berbeda, itu menyesuaikan stok komponen ya, tanpa mengurangi spek dari amplifier DMF 2000 ini. Amplifiernya sudah jadi dan siap untuk dites. Untuk fitur amplifier SCP, OSP, dan LMP, ini bisa diaktif atau nonaktifkan. Untuk mengaktifkan fiturnya, bisa kita jumper di titik yang sudah diberi label, dengan cara menyolder dan memberi timah pada jumperan. Satu dayanya saya menggunakan SMPS 1500 watt LLC resonan by Silentech. Output tegangan supply utama 90 volt DC CT. Ini juga dilengkapi dengan tegangan bias 12 volt serta ada tegangan ekstra 24 volt CT. Kita pasang dahulu tegangan supply utama, kuning untuk ground, hitam tegangan main, dan merah tegangan plus. Kemudian pasang tegangan supply bias 12 volt DC. Kabel warna putih untuk plus dan biru untuk main. Pasang potensiometer 10 kilo ohm di soket potensio. Kemudian pasang input di soket input. Untuk inputnya nanti saya menggunakan unbalance. Jadi input ground dan main saya gabung menjadi ground dan plus untuk input audio plus. Langsung saja kita nyalakan SMPS-nya. SMPS sudah menyala, tetapi amplifier ini masih keadaan protect, dan LED LMP atau load missing-nya yang warna biru ini juga menyala ya. LED LMP ini menyala menandakan beban atau speaker pada terminal speaker belum terpasang, jadi amplifier akan keadaan protect. Kita pasang dahulu beban atau speaker di terminal output. Untuk bebannya saya menggunakan beban resistor dummy load 8 ohm ya. LED LMP akan mati perlahan dan begitu juga LED protect-nya. Kemudian LED on atau LED aktifnya yang warna hijau baru menyala setelah LED protect mati. Amplifiernya pun sudah bekerja dan siap digunakan. Mari kita coba cek berapa speed PWM amplifier ini menggunakan osiloskop ya. Probe ground saya pasang di ground dan probe plus saya pasangkan ke sebelum rangkaian LPF atau di awal lilitan induktor. Speed PWM terbaca 260 kHz. Ini sudah bagus ya. Ini potensio sudah saya buka. Ketika input saya pegang, duty cycle akan melebar dan menyempit, terlihat seperti di osiloskop. Artinya amplifier ini sudah bekerja dan ketika saya pegang hanya input plus tanpa menyentuh ground, maka dia akan osilasi. Amplifier pun akan protect. Ini menandakan fitur OSP-nya bekerja. Kalau tidak protect, pasti MOSFET akan panas dan fatalnya bisa menyebabkan MOSFET-nya jebol. Cara lain mencoba tes OSP ini juga bisa diinjek sinyal sinus di atas 20 kHz. Misalnya 30 kHz atau 40 kHz. Selanjutnya akan saya tes fitur tone trimmer. Ini probe osiloskop saya pindahkan ke output dahulu. Untuk inputnya saya ambil dari audio frekuensi generator dan saya pasang voltmeter AC di keluaran amplifier untuk mengetahui tegangan keluarannya. Ini sudah saya injek sinyal sinus di frekuensi 100 Hz. Putar volumenya hingga outputnya terbaca di 20 volt AC. Dan ini outputnya sudah terbebani 8 ohm. Kita coba naikkan frekuensinya. Ini masih terlihat flat ya karakter suaranya.
Bisa kita lihat tegangan outputnya masih terbaca stabil, tidak langsung naik atau turun secara drastis hingga frekuensi 5 kHz. Frekuensinya saya kembalikan lagi ke 100 Hz. Sekarang kita coba putar trim pot tune ke kanan mentok. Maka outputnya akan berkurang ya. Ini artinya di frekuensi 100 Hz sudah terpotong. Kita coba turunkan frekuensinya di 50 Hz. Tegangan malah bertambah, artinya di frekuensi 50 Hz semakin dikuatkan. 40 Hz masih sama. Di 30 Hz sedikit berkurang dan di 20 Hz sama dengan keluaran yang flat tadi. Jadi settingan trim pot mentok ke kanan ini membuat amplifier lebih berkarakter ke subwoofer ya. Jika kita lihat dengan menggunakan frekuensi input yang bervariasi 20 Hz sampai 500 Hz, maka akan terlihat seperti ini di osiloskop. Di frekuensi bawah outputnya besar dan semakin naik frekuensinya maka output akan semakin mengecil atau terpotong ya. Untuk membuat flat, kita bisa putar trim pot ke kiri lagi. Jika mentok kiri frekuensi 500 Hz sampai 5 kHz malah semakin tinggi, artinya low atau mid akan semakin menonjol. Kita bisa mengurangi sedikit atau trim potnya diputar ke kanan biar lebih flat. Oke, fitur tone trimmernya ini sudah bekerja dengan baik. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Kita bisa mempertajam karakter amplifier, misal dibuat untuk subwoofer atau low speaker, sesuai kebutuhan ya. Selanjutnya akan saya coba fitur SCP atau terjadi protect ketika outputnya konslet atau short. Ini saya injek lagi dengan sinyal sinus frekuensi 100 Hz. Saya injek hingga outputnya keluar tegangan kecil dahulu. Ini keluaran outputnya sekitar 2 volt AC. Kita coba shortkan outputnya dan ternyata masih belum protect ya. Kita coba naikkan lagi outputnya di sekitar 15 volt AC. Kita coba shortkan lagi. Nah, ini baru protect. SCP-nya bekerja ya. LED protect menyala dan akan aktif lagi. Kerennya amplifier ini, outputnya tidak langsung naik spontan seperti sebelum di-shortkan, tetapi outputnya naik secara perlahan hingga seperti sebelum terjadi short. Jadi kalau pas menggunakan speaker, suara tidak langsung keras, nggak bikin kaget ya, karena naiknya volume itu secara perlahan. Kita coba turunkan di 10 volt AC dan kita shortkan lagi. SCP masih bisa bekerja. Jadi minimal outputnya 10 volt AC supaya SCP-nya bekerja. Kalau outputnya kecil seperti tadi ya, di sekitar 2 volt AC, itu SCP-nya belum bisa bekerja. Lalu apa yang terjadi jika kita shortkan outputnya secara terus-menerus? Maka amplifier akan protect, aktif lagi, dan protect lagi, begitu terus. Amplifier masih tetap aman karena fitur SCP ini. Oke, jadi fitur SCP-nya bekerja dengan baik. Selanjutnya kita tes load di 8 ohm dulu. Saya pasang tang ampere di jalur outputnya untuk mengetahui keluaran arusnya.
Kita naikkan volumenya. Berapa tegangan dan arus yang didapat sebelum mencapai klip? Outputnya sebelum mencapai klip yaitu 54 volt AC dengan arus 6,15 ampere. Jadi dayanya kisaran 332 watt RMS di 8 ohm. Outputnya sudah tidak bisa klip ya ini, karena sudah ada fitur limiternya. Lanjut kita coba tes di 2 ohm langsung. Beban akan saya pindah dahulu, dan 2 resistor 4 ohm ini saya paralel menjadi 2 ohm. Kita naikkan lagi volumenya. Nah, ini terjadi protek. Protek ini bisa dari SCP atau OSP-nya. Kita nonaktifkan dulu dua fitur ini. Matikan dahulu amplifiernya dan solderan jumper kita lepas dahulu. Jadi kalau mau main nekat, bisa dinonaktifkan fitur ini, tetapi resikonya bisa ditanggung sendiri. Kalau mau main aman, ya tetap fitur-fiturnya diaktifkan. Terus kalau main impedansi 2 ohm, apakah bisa kalau main aman? Maksudnya fitur-fiturnya diaktifkan? Ya tetap bisa main di impedansi 2 ohm dan dibuat untuk menyalakan musik. Kalau tes seperti ini menggunakan resistansi, bukan impedansi, dan dites secara kontinu, maka SCP dan OSP-nya akan aktif dahulu sebelum mencapai klip. Jadi sebenarnya tes ini lebih berat di amplifier daripada menggunakan speaker dan input menggunakan musik. Maka fiturnya saya matikan dahulu untuk main nekat. Ini saya pasang juga voltmeter DC untuk mengetahui tegangan supply. Berapa drop tegangan supply utamanya ketika di load. Colokan AVO saya pasang di tegangan plus dan min. Kita nyalakan lagi amplifiernya. Dan tegangan supply utama terbaca 183 volt DC atau sekitar 91,5 volt DC ke ground atau CT. Kita coba naikkan lagi volumenya. Berapa tegangan dan arus yang didapat di 2 ohm. Tegangan dan arus yang didapat yaitu 49,17 volt AC dengan arus 22,81 ampere. Jadi daya keluaran di beban 2 ohm yaitu sekitar 1120 watt RMS. Dan tegangan supply utamanya hanya drop 3 volt atau 1,5 volt ke ground. SMS-nya super jos banget ya ini. Ini dropnya sedikit banget ya. Apabila teman-teman juga tertarik dengan SMS ini, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Jadi kesimpulannya amplifier dengan segudang fitur ini memang benar-benar bekerja dengan baik ya fitur-fiturnya. Tetapi harap diperhatikan semua fitur yang disematkan ini untuk mengantisipasi kerusakan jika terjadi human error atau dari amplifiernya sendiri. Jadi fitur proteksi sebaiknya jangan dibuat coba-coba ya jika belum begitu paham dengan sistemnya. Karena fitur tersebut untuk meminimalisir kerusakan amplifier yang tidak disengaja atau kesalahan dari sistemnya sendiri. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.